Sudah dimulai saja? Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali pagi ini saya bisa berada di antara teman-teman kajian Humaira di Masjid Nurul Iman di Kalitan. Saya baru datang dari Jakarta, naik pesawat paling pagi, dijemput dari bandara langsung ke sini. Bahkan saya belum ketemu sama mama saya, katanya sih hadir tapi nggak tahu di mana. Tapi ada ibu mertua saya di situ. Alhamdulillah. Saya itu sebenarnya sudah lama sekali ingin datang ke kajian Humaira. Saya selama ini hanya mengikuti dari sosial medianya. Alhamdulillah sekalinya datang malah diminta untuk sharing. Subhanallah. Barakallahu lakum untuk semua teman-teman kajian Humaira. Semoga semuanya istiqomah di jalan dakwah. Amin. Jadi saya diminta sharing hari ini tentang perjalanan saya ke Uighur Xinjiang. Mungkin beberapa teman sudah mengikuti ya catatan perjalanan saya Journey to Uighur Xinjiang. Saya ingin tahu kira-kira siapa ya yang sudah baca Journey to Uighur Xinjiang. Oke, tidak terlalu banyak ya. Jadi qadarullah awal Januari tahun ini saya bisa sampai ke Uighur Xinjiang. Itu satu tempat di mana memang sedang ada konflik umat Islam di sana yang coba untuk dihilangkan keislamannya. Boleh dimulai ini yang ya, silahkan. Oh bukan videonya dulu, yang slide-nya dulu. Ya, jadi hari ini saya akan sharing 3 hal. Pertama, siapa sih Uighur itu? Barangkali mungkin teman-teman baru mendengar, oh ya ada satu kelompok Muslim di Cina sana yang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Ramadan. Sebenarnya siapa sih mereka ini? Kemudian setelah itu saya akan singgung sedikit gitu, sebenarnya di mana sih posisi Uighur Xinjiang ini? Lalu kemudian yang terakhir adalah 3 hal yang ingin saya konfirmasi yang mungkin menjadi percayaan teman-teman selama ini. Pertama, betulkah di sana simbol-simbol Islam itu dilarang, seperti jilbab, jenggot, surban, mengucapkan salam? Lalu yang kedua, apakah betul mereka sudah dilarang untuk sholat? Apakah betul masjid-masjid sudah ditutup? Kemudian mereka tidak boleh berpuasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Sebelumnya saya ingin tahu dulu kira-kira apa yang ada dalam benak teman-teman tentang Muslim, saudara-saudara kita Muslim Uighur ini. Boleh ada yang mau sharing? Silakan. Uti.
Uyghur ini seakan-akan tidak seragam gitu ya. Ada yang mendapat informasi seperti ini, lalu kemudian juga ada yang bilang oh nggak ada apa-apa kok di sana, itu doang-doang, oh ya dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa dimengerti karena seperti kita tahu bahwa di Republik Rakyat Cina sekarang ini adalah negara yang menganut sistem komunis, di mana di negara-negara komunis itu semua pemberitaan itu dikontrol ketat oleh pemerintah. Nggak akan ada berita itu keluar dari negara itu tanpa persetujuan pemerintah. Di sana itu ada sekitar 200 stasiun televisi, tapi 200 stasiun televisi itu punya pemerintah semua. Jadi beritanya itu semua pasti akan seragam. Saya sebenarnya sudah merencanakan perjalanan ke Xinjiang ini dari sekitar awal tahun. Jadi isu Uyghur itu sebenarnya sepanjang tahun selalu ada, hanya naik turun. Ketika ada represi, beritanya akan naik, nanti akan tenggelam lagi, nanti akan naik lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya penderitaan yang mereka alami itu sama, tidak pernah berubah. Kemudian sekitar bulan Agustus itu saya sudah mendapat kepastian kira-kira bisa lah gitu untuk nanti masuk ke Uyghur. Qadarullah sekitar di bulan November itu ternyata pemberitaannya mulai naik dengan isu adanya camp reedukasi. 1 juta orang dihilangkan, 1 juta orang dimasukkan ke camp untuk kalau mereka bilangnya reedukasi, dididik kembali untuk menjadi seorang komunis. Waktu itu sudah agak sulit, jadi ada travel yang mengurus perjalanan saya ini sudah Pak, ini nanti kira-kira akan agak sulit masuk ke sana karena daerahnya sedang konflik. Akibatnya adalah travel insurance-nya menjadi sangat mahal. Ini sebenarnya biasa, kalau ke daerah konflik itu pasti akan berefek pada travel insurance. Sekitar bulan Oktober ya, sekitar bulan November, kemudian ya sudahlah, bismillah, saya tetap akan berangkat. Saya mulai apply visa ke Cina. Nah itu nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Ceritanya tuh mulai bagaimana ketika kita itu sudah mendapatkan dalam tanda kutip ya intimidasi ketika kita belum mulai apply visa, belum kesana juga kan. Oke, saya singgung sedikit dulu tentang siapakah sih sebenarnya Uyghur ini. Ini dalam catatan sejarahnya. Jadi mereka ini sebenarnya dulunya itu adalah bangsa nomaden yang bernama bangsa Sogdiana. Jadi ini satu akar dengan yang sekarang kita mengenal bangsa Turki. Kemudian satu akar dengan yang kita mengenal bangsa-bangsa yang ada di Asia Tengah, seperti orang Uzbekistan, orang Kazakhstan, orang Kirgistan, itu satu akar dengan mereka. Kalau misalnya kita ke Turki, kemudian kita ke wilayah-wilayah Asia Tengah, bahasanya itu mirip. Saya juga agak kaget waktu saya di Uyghur, ternyata bahasanya juga mirip. Karena kebetulan di tahun lalu saya sempat melakukan perjalanan ke Uzbekistan yang kemudian jadi buku ketiga saya itu Jurmi itu Samarkand. Kok mereka mengucapkan yang saya langsung tangkap kalimatnya itu rahmat. Jadi mereka itu bilang terima kasihnya, thank you-nya itu bahasanya itu rahmat. Kok bahasanya sama gitu ya. Dan rasanya juga itu lebih mirip dengan bahasa Arab gitu ketimbang bahasa Cina gitu kan. Dan ternyata di banyak kosakata juga memang mirip. Terus ini kemudian perjalanannya mereka, ini sih sekedar catatan saja, mungkin silahkan dibaca. Next. Jadi mereka itu mulai mengenal Islam di tahun 751. Pada waktu itu Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu mulai mengirimkan pasukannya untuk perluasan agama Islam ke wilayah ke arah timur, yang nantinya itu nanti akan sampai ke Nusantara. Nah pada waktu itu memang Daulah Abbasiyah memenangkan pertempuran yang disebut Perang Talas. Akhirnya wilayah di Asia Tengah itu sebelumnya penduduknya itu beragama ateis dan sebelumnya lagi itu Buddha, itu kemudian menjadi Islam. Jadi sebenarnya wilayah itu sudah menjadi wilayahnya Islam itu dari tahun 751, sudah lama sekali. Turun temurun kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam di sana. Memang wilayahnya kerajaannya tidak terlalu kuat, sehingga silih berganti. Terjadi pertempuran, kemudian kalah, dikuasai oleh bangsa lain dan seterusnya. Sampai akhirnya ada satu kerajaan namanya Kerajaan Manchu itu yang paling agak lama menguasai wilayah itu. Tapi sebenarnya penduduknya, suku Uighurnya itu tetap Islam. Di
di tahun 1876 itu barulah daerah itu diberi nama Xinjiang. Sebelumnya memang wilayahnya itu disebutnya itu Uighuristan atau Turkistan. Baru disebut di daerah itu diberi nama Xinjiang yang artinya itu daerah baru. Jadi kalau kita bilang ya itu memang daerah yang baru dimiliki oleh Cina. Pemberian nama Xinjiang aja juga baru kan di tahun 1876. Lalu kemudian di tahun 1933 itu ketika sudah bentuk republik modern mereka sempat merdeka. Lalu kemudian ditaklukkan lagi lah gitu ya oleh Cina nasionalis, waktu itu belum Cina komunis. Lalu kemudian 1944 itu mereka sempat merdeka lagi. Baru kemudian di 1949 sampai sekarang ketika terjadi revolusi budaya dan pemerintah Cina kemudian menjadi pemerintah Cina komunis, mereka menguasai wilayah itu sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau siapa sih sebenarnya Uighur ini? Kan ada yang bilang mereka itu kan orang yang baru datang ke Cina, atau yang ada yang bilang mereka itu suku yang baru datang. Sebenarnya seperti ini riwayatnya. Jadi mereka itu sudah Islam dari tahun 751 ketika Daulah Abbasiyah meluaskan wilayahnya sampai ke Asia, sampai ke wilayah Asia Tengah. Saya pegangin aja kali ya Mbak. Oke, next. Ini ada di sini. Boleh dibantu? Di mana? Oke. Ya, next. Sebelum itu Mbak, wilayahnya dulu. Jadi sebenarnya di mana sih posisinya Uighur Xinjiang itu? Kalau sekarang dalam terminologi sekarang yang disebut Uighur itu sekarang mengacu pada nama sukunya. Kemudian Xinjiang itu nama provinsinya. Ini menggunakan terminologi yang digunakan oleh Republik Rakyat Cina sekarang ya. Jadi ibaratnya Xinjiang itu seperti provinsi Jawa Tengahnya. Lalu kemudian ibu kota provinsinya itu namanya kota Urumqi. Lalu kemudian Uighur ini etnis Jawanya, kurang lebih seperti itu. Nah, memang sebenarnya ini secara politis ingin menunjukkan bahwa itu adalah wilayah Cina untuk penggunaan nama Xinjiang. Makanya saya selalu menggunakan kata Uighur Xinjiang, karena kalau hanya menyebut kata Uighur saja, kalau sekarang dicari di peta juga nggak ada, karena wilayah itu sudah bernama Xinjiang. Tapi kalau menyebut Xinjiang saja, rasanya kok tidak ada pembelaan atas saudara-saudara kita di sana. Ini wilayahnya itu ada di sini. Ini wilayah itu adalah wilayah Cina, tapi yang paling barat, paling ujung ke sana. Jadi dia sudah berbatasan langsung dengan negara dengan Kirgistan, Kazakhstan, dan wilayah bekas jajahannya Soviet dulu. Posisinya ini kalau dari Beijing itu sekitar 4 jam terbang dengan pesawat. Jadi sebenarnya secara geografis dia itu lebih dekat ke Damaskus daripada ke Beijing. Sekedar informasi, dari Xinjiang ke Beijing itu terbang 4 jam, sama juga dengan dari Beijing terbang ke Jakarta itu 4 jam. Jadi sebenarnya mereka itu memang jauh sekali dari pusat pemerintahan Cina. Next. Nah, ini saya mau mengkonfirmasi tentang beberapa hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Benarkah di sana itu mereka sudah tidak boleh? Sebelum ini Mbak, ini kayaknya kelewatan. Jadi betulkah simbol-simbol Islam itu dilarang di sana? Jadi saya tadi mulai cerita bahwa ketika saya mulai mengajukan, ini betul, stop dulu di sini. Saya mulai visa Cina itu di form visanya itu ada tulisan dalam bahasa Inggris, kurang lebih itu tulisannya meskipun visa itu sudah ada di tangan, tidak ada jaminan bisa masuk ke negara mereka, kurang lebih seperti itu. Saya sudah agak deg-degan karena sebagai jurnalis saya sudah beberapa kali mendengar teman-teman yang pergi ke daerah konflik dan gak bisa masuk. Waktu saya pergi ke Palestina tahun 2012 itu juga ada satu teman yang tertahan di border antara Jordan dengan wilayah yang diduduki Israel gak bisa masuk, sementara kita bisa masuk. Jadi urusan visa ini selalu bikin deg-degan kalau saya mau jalan gitu ya. Akhirnya saya bilang saya pergi berdua dengan suami saya, Pak Lambang.
Saya bilang rapihin deh jenggot. Jadi waktu itu tuh suami saya tuh jenggotnya segini nih panjangnya gitu ya, karena kita mau foto untuk visa Cina, takutnya nanti visanya nggak keluar gitu. Itu sebenarnya mulai saya war gitu, belum udah urusan jenggot jadi masalah gitu, padahal masih di Indonesia. Akhirnya betul visa keluar. Jadi sebelum melakukan perjalanan ini saya tuh umroh dulu. Akhir Desember tuh saya berangkat umroh. Jadi saya melakukan perjalanannya itu dari selesai umroh dari Jeddah saya transit dulu di Dubai, dari Dubai baru saya ke Xinjiang, ke kota Urumqi. Nah, waktu itu dari Madinah saya ke Jeddah itu saya masih pakai, waktu di Madinah saya menerima email dari agent yang mengurus perjalanan saya dari Beijing. Kurang lebih intinya according to the new regulation of Xinjiang, jadi ada peraturan baru di Xinjiang di mana perempuan itu tidak boleh memakai kerudung warna hitam dan putih, atau kalau enggak ya harus dilepas. Posisi saya sudah di Madinah, saya langsung bilang sama Pak Lamo, waduh, ini saya juga nggak tahu aku bawa kerudung hitam berapa banyak, kerudung putih berapa banyak, ini bagaimana gitu urusannya. Ya sudahlah, Bismillah, tetap harus jalan. Ini ada cerita menarik juga. Jadi karena saya harus transit dulu di Dubai, ternyata bagasi saya itu tidak keluar di Dubai, tapi langsung jalan ke kota Urumqi. Padahal saya masih memakai baju seperti ini dari Madinah. Wah, ini pasti walaupun warnanya nggak hitam, warnanya itu hijau tua, tapi masih memakai gamis dan memakai kerudung panjang. Ini pasti nanti akan jadi masalah. Akhirnya alhamdulillah memang di Dubai kami ada berencana untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sana. Terus kita udah bilang dulu pinjemin aku kerudung, karena kalau enggak aku nanti nggak bisa nih masuk ke Xinjiang pakai baju seperti ini. Alhamdulillah ketemu teman, dipinjemin lah itu kerudung scarf yang kayak biasa kita pakai itu, segi 4 itu. Saya berganti pakai kerudung itu, dan ini adalah pengalaman pertama saya pergi kemanapun. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah ke beberapa benua yang ada di dunia ini, kecuali Amerika yang saya belum pernah. Saya itu nggak, baru sekali ini saya dapat pertanyaan di bandara itu, what is your religion? Agama kamu apa? Apa hubungannya saya mau masuk ke negara ditanyain agamanya apa? Ini baru sekali di bandara internasional saya ditanya itu. Dan ternyata tidak berhenti di situ, nanti di setiap bandara saya akan ditanyain seperti itu. Jadi bandara imigrasinya Urumqi itu tidak terlalu besar, kurang lebih sama lah kayak bandara di Solo gitu. Begitu kita datang itu langsung dipisah paspornya orang asing dan paspornya Cina. Nah di foreign paspor itu, paspor asing itu perempuannya itu saya hitung hanya ada 4 dan saya satu-satunya yang pakai kerudung. Saya sudah agak khawatir, kekhawatirannya lebih saya harus bisa masuk ke sana. Kalau saya nggak bisa masuk ke sana, nanti juga nggak akan dapat nih ceritanya yang sebenarnya terjadi di sana itu apa. Gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah ditanya pertanyaan standar di imigrasi, akhirnya lolos, saya bisa masuk. Alhamdulillah saya senang sekali. Dan ini memang bukan pertama gitu ya. Tadi saya bahasnya persub. Jadi kalau mau tahu, ini yang gambar paling kiri, ini tuh ini adalah perempuan Uighur. Di sana itu sekarang hanya boleh memakai kerudung yang mereka sebut turban. Jadi kalau kayak ibu-ibu di sini yang suka dipakai buat senam-senam gitu, nah itu tuh bolehnya tuh pakai kerudung tuh yang kayak gitu. Nggak ada lagi kerudung yang kayak kita pakai kayak sekarang ini. Ini nantinya itu bolak-balik saya bermasalah dengan polisi di sana, di bandara pemeriksaan saya juga menjadi lebih lama gara-gara masalah kerudung saya yang selalu diributkan di setiap bandara. Ini sebelahnya itu ada satu ini petugas penyapu jalan gitu. Nah ini nih ya seperti itulah sekarang mereka. Jadi setelah urusan what is your religion yang saya ditanya di setiap tempat itu, berikutnya itu adalah perkara kerudung. Jadi di bandara itu saya selalu diberi isyarat, ma'am you should take off your scarf. Saya harus lepas kerudung. Selalu saya bilang no. Karena di paspor saya pun saya memakai kerudung. Jadi mereka memang saya bisa ngotot, tidak ada alasan untuk membuka kerudung. Paspor saya kan pakai kerudung, ini kan sama paspor saya. Kecuali kalau berbeda dengan paspor, iya betul bisa dipermasalahkan. Dan itu selalu itu selalu yang menjadi masalah. Sampai pernah jadi saya itu melakukan perjalanan di 3 kota. Pertama di kota Urumqi, kemudian saya ke kota yang namanya Turpan, itu melalui jalan darat melintasi gurun Gobi. Dari situ saya itu terbang pakai penerbangan domestik ke kota Kashgar.
Kota Kashgar itu kota yang paling ujung, benar-benar yang paling ujungnya yang merupakan gerbang masuknya ke Cina dari arah barat. Nah itu di bandara itu karena saya tidak pernah mau melepas kerudung, jadi saya harus masuk ke pemeriksaan khusus. Paspor saya langsung diambil, saya harus masuk ke ruangan khusus. Kalau pernah X-ray, foto torak gitu ya. Nah itu tuh kurang lebih tuh alatnya X-ray-nya tuh segede gitu. Saya disuruh naik di atas kayak ada lempengan pijakan kaki gitu, naik di situ terus nanti tuh gerak-gerak sendiri gitu, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu, 4 kali lah gitu. Kalau nonton Mission Impossible, nah ada tuh yang kayak gitunya, tapi di Mission Impossible lebih canggihnya, ini sih enggak, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Kayaknya mereka tuh saya sempat agak kesel juga. Pertama sekali, 2 kali nggak masalah, lama-lama jadi ngeselin gitu ya, karena saya jadi lama, pasti terpisah dengan Pak Lambang karena pemeriksaan saya pasti lebih lama, dan sebenarnya mau nyari apa sih gitu, mau nyari peneliti atau mau nyari apa gitu. Sudahlah, akhirnya saya bisa mengonfirmasi bahwa memang di sana itu kerudung yang diperkenankan untuk digunakan oleh perempuan Uighur hanya yang seperti ini. Dan ada satu kejadian, nanti ada gambar masjidnya, itu di salah satu masjid terbesar di kota Kashgar, itu namanya Itkaf Mosque. Itu kayak kalau di sini tuh masjid agungnya gitu. Saya mau masuk di situ dengan syarat harus melepas kerudung. Ini kan buat saya aneh sekali lah, saya itu mau masuk masjid kok malah suruh lepas kerudung. Saya sempat ngotot dengan polisi setempat. Saya katakan, saya bukan warga negara kamu, saya pemegang paspor asing, saya pemegang paspor Indonesia, nggak ada kewajiban buat saya untuk mengikuti regulasi untuk penduduk lokal. Saya datang sebagai turis dengan yang berada di perlindungan hukum internasional, nggak ada kewajiban saya ngikutin regulasi untuk penduduk lokal, tapi ya tetap aja no. Kalau saya nggak mau melepas kerudung ya tetap saya nggak bisa masuk ke masjid itu. Ya sudahlah. Lalu itu masalah kerudung, jadi terkonfirm ya bahwa di sana itu memang kerudung itu tidak boleh digunakan kecuali yang seperti ini. Lalu apakah betul di sana itu sudah tidak boleh mengucapkan kalimat Allah gitu? Jadi di gambar ketiga ini ada satu perempuan yang di depan perapian ini. Ini perempuan ini namanya Akima. Saya menjumpainya itu di satu desa. Desanya itu namanya Tuyuk Valley. Desa itu tuh merupakan desa kuno penduduk Uighur yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Desanya itu sekarang udah sepi sekali. Jadi saya itu selama di sana itu ada local guide yang nemenin kita gitu. Kalau enggak juga akan lebih repot lagi. Menurut lokal guide-nya itu penduduk di sini itu dipindahkan ke daerah baru gitu. Jadi pokoknya dibikinin perumahan yang bagus, dipindahkan ke daerah baru karena ini sudah terlalu tua tempat tinggalnya sehingga tidak layak untuk ditinggali. Saya juga tidak yakin apakah betul-betul ketika saya tanya di mana itu daerah baru cuma dijawab sananya entah di mana, entah betul-betul dipindahkan atau memang betul isu bahwa 1 juta orang Uighur sudah dihilangkan dibawa ke kamp-kamp reedukasi. Desanya itu sudah sepi sekali. Nah si Akima ini ada di depan rumahnya, jadi dia tuh lagi bikin perapian karena waktu saya ke sana itu dingin sekali, suhunya itu sampai minus 25. Jadi saya tuh mau numpang ngangetin badan gitu. Karena biasanya kalau memang saya bertemu dengan saudara-saudara muslim di luar negeri dimanapun, saya itu selalu mengucapkan assalamualaikum sister, dan biasanya akan bersambut hangat, kita ngobrol, pokoknya udah jadi kayak teman lah gitu ya. Ini saya sempat mengucapkan salam pada dia itu langsung menatap melihat saya, pandangannya tuh aneh gitu, terus langsung pergi masuk ke dalam rumahnya. Awalnya saya agak bingung, ini orang kenapa gitu kan. Terus agak lama dia keluar lagi karena ini belum beres sebenarnya dia bikin perapian ini. Dia keluar lagi, terus wajahnya itu ya saya nggak bisa mengatakan itu ketakutan, tapi yang jelas pokoknya tidak wajar lah gitu. Jadi rupanya di sana itu memang sudah tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata yang ada unsur Allahnya di situ. Assalamualaikum, Bismillah, Insya Allah. Nanti ada di terakhir nanti saya akan putarkan video dari jaringan Al Jazeera Internasional yang merekam salah satu perempuan keturunan Uighur yang sekarang tinggal di Amerika. Jadi memang betul ternyata di sana itu sudah tidak boleh
mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya pernah beberapa kali secara otomatis saya kesandung, saya pasti akan bilang innalillah gitu kan. Nah itu semua orang tuh ngeliatin saya gitu, kayak saya itu salah apa gitu. Terus misalnya saya bersin, saya bilang alhamdulillah gitu kan, ya alhamdulillah gitu pun juga begitu gitu. Jadi kalau menurut nanti di video nanti itu namanya Aidan Anwar, seorang perempuan Uighur yang sekarang tinggal di Amerika. Pengucapan kalimat-kalimat yang ada unsur Allah di dalamnya itu sudah cukup menjadi bukti untuk membawa orang ini ke penjara. Misalnya, oh ya besok kita datang ya ke kajian Humaira, insya Allah itu besok langsung diambil, hari itu langsung diambil, langsung dibawa ke penjara. Itu sudah cukup gitu. Jadi memang sudah tidak boleh lagi untuk mengucapkan kata-kata itu. Saya sempat kalau yang sudah baca tulisan saya sempat prihatin sekali gitu, karena sebenarnya ketika saya ke Palestina tahun 2012 itu kondisinya tuh kurang lebih dalam beberapa perspektif ya, tidak semuanya itu mirip, sama-sama dijajah lah. Tapi penduduk Palestina itu selalu punya giroh, punya semangat untuk melawan gitu. Anak-anak kecil tuh nggak ada yang takut sama tentara Israel. Perempuan-perempuan tua, nenek-nenek nggak ada yang takut, malah ngacung-ngacungin tongkatnya gitu. Kalau di sana itu tidak gitu. Semua orang itu berwajah ketakutan gitu. Apalagi ada aturan untuk penduduk Uighur itu untuk tidak boleh bicara dengan orang asing. Jadi saya itu kalau ngomong harus lewat local guide saya untuk disampaikan. Nggak boleh nih langsungan, pasti nggak akan dijawab karena mereka ada larangan untuk tidak boleh bicara dengan orang asing. Ya sudahlah. Kemudian bagaimana dengan jenggot dan surban? Yang paling kanan ini adalah salah satu pria Uighur yang sempat saya foto. Ada sih sebenarnya banyak foto-fotonya, silakan nanti bisa dilihat di akun sosial media saya. Jadi kalau kalau teman-teman yang sudah pada pergi haji atau umroh, biasanya itu di sana juga akan bertemu dengan Muslim Uighur, tapi yang memang sudah tidak tinggal di Cina. Jadi Muslim Uighur yang tinggal di Australia, yang tinggal di Malaysia, tinggal di Turki paling banyak. Itu banyak yang jadi pengusaha sukses, di Amerika juga banyak. Itu mereka biasanya pergi haji dari negara-negara lain. Nah itu akan kelihatan sekali penampilan khas mereka, orang Uighur. Jadi mereka itu memakai copan itu jas panjang gitu. Yang laki-laki ya memakai jas panjang, lalu pakai dopi itu peci, kalau kita tuh kayak peci hitam gitu. Nah mereka itu pecinya tuh khas, bentuknya tuh kayak segi empat gitulah. Nanti bisa di browsing seperti apa. Nah itu di sana saya sudah tidak melihat lagi. Padahal beberapa hari sebelumnya saya di Madinah masih banyak bertemu orang-orang Uighur yang memakai pakaian seperti itu. Jadi mereka itu sekarang hanya boleh pakai baju ya model kayak Pak Tua gitulah. Gak ada jenggot, gak ada surban, gak ada gamis panjang lagi. Jadi kalau memang pertanyaannya apakah betul ada pelarangan-pelarangan itu, saya bisa konfirmasikan betul itu yang saya lihat dan saya saksikan di sana. Next. Lalu berikutnya apakah betul mereka sudah tidak boleh sholat, masjid-masjid ditutup. Jadi saya pertama kali tahu masjid ditutup itu di desa Tuyuk Valley yang tadi saya ketemu dengan Bu Akima. Ini next. Nah ini yang ini nih paling kiri, ini tuh masjid ini persis di depan rumah dia, benar-benar persis di depan rumah dia. Nah di masjid ini tuh sudah digembok pintunya dari luar. Jadi sebelumnya itu jadi ada satu masjid paling tua di desa itu, yang orang secara tradisi orang Uighur itu zaman dulu kalau mau pergi haji itu harus pergi ke masjid itu dulu. Sebelum sampai ke Mekah mereka harus ke situ dulu gitu ya. Itu bagian dari tradisi. Tapi masjid itu sudah tidak boleh dimasuki menurut lokal guide saya karena sudah terlalu tua. Oke, saya masih bisa mengerti, bisa jadi ini umurnya memang sudah ratusan tahun yang sudah berbahaya lah kalau ada orang masuk terlalu banyak. Lalu kita jalan ke bawah gitu. Nah ini masjidnya ini sebenarnya masih baru, relatif baru lah. Itu juga sudah digembok dulu. Lu bilang tadi di sana karena terlalu tua jadi nggak bisa masuk. Tapi kok yang di sini juga digembok, nggak bisa masuk juga gitu. Dan dijawabnya ya according to the new regulation, masjid-masjid itu sudah tidak boleh digunakan untuk ibadah. Jadi ini adalah masjid pertama yang saya tahu memang sudah tidak boleh digunakan. Lalu di sebelah kanan, paling kanan bawah itu adalah Edkah Mosque. Itu adalah kayak kalau di sini itu masjid agungnya, masjid paling besarnya. Ini zaman sebelum tahun 2016 mereka itu masih boleh
untuk sholat Id dan sholat Jumat di situ. Jamaahnya itu bisa sampai 200.000. Jadi itu lapangannya di depannya itu luas sekali, ya semacam kayak Istiqlal lah gitu ya. Lapangan di depannya itu luas sekali, orang-orang tuh masih bisa sholat di sana. Nah di sini ini di Masjid Kahmos itu yang saya diminta untuk lepas kerudung kalau saya mau masuk, dan saya bilang enggak, saya nggak mau. Ya sudah kalau gitu tunggu aja di luar. Di luar itu dingin sekali. Tadi kan saya bilang bahwa suhunya itu -25. Boleh nggak saya nunggu di sini saja? Saya waktu itu kan tapi Pak Lambang bisa masuk, saya nggak bisa masuk. Di luar kan dingin sekali. Saya boleh nggak nunggu di sini saja? Enggak, di luar. Mukanya tuh nggak berubah gitu, dia cuma nunjuk pintu gitu. Saya suruh di luar. Waktu itu tuh Pak Lambang udah agak ragu-ragu kan, masuk enggak gitu. Terus saya bilang enggak, kamu harus masuk, kamu harus ngelihat di dalamnya tuh ada apa. Bikin foto sebanyak-banyaknya, videoin di dalam tuh ada apa, nanti biar aku bisa tulis. Ternyata di dalam pun juga nggak boleh motret, nggak boleh videoin. Jadi ada polisi yang menjaga. Masjid itu sudah tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi padahal sebenarnya di dalam masjidnya itu bentuknya masih seperti ini. Ini ada satu yang di atasnya itu masjidnya Emin Minaret, itu masjid yang lain yang saya datangi. Itu ada di kota Turpan. Ini tuh di dalam masjid itu yang di ujung sana itu adalah mihrabnya. Mihrabnya tuh masih ada, karpetnya juga masih dipasang. Tapi di batasnya situ tuh dipasang tali, yang kita itu udah nggak boleh ngelewatin tali itu. Polisinya tuh jaga genter-genter lah gitu. Kalau kita kelamaan di situ kayak kita berdoa atau apa, pasti akan segera move gitu. Udah lah buruan, lo tuh boleh di sini tapi sebentar aja gitu, nggak boleh berdoa lah, intinya begitu. Jadi posisinya tuh di dalam, saya ada beberapa berkunjung ke beberapa masjid yang nggak semuanya saya foto ada di sini. Ada juga Masjid Apak Hoja, itu juga semua karpetnya masih dipasang, mihrabnya masih ada, tapi ya sudah berdebu seperti itu, gelap karena sudah tidak boleh untuk digunakan. Peraturannya itu berubah-ubah terus dan dinamikanya memang sangat cepat sekali. Sebelum tahun 2016 itu mereka masih boleh untuk sholat Jumat dengan batasan-batasan khusus, masih boleh sholat Id. Setelah 2016 itu sama sekali sudah tidak boleh. Kemudian yang tengah, yang nomor 2 ini adalah masjid di Grand Bazar Urumqi, jadi di ibu kota provinsinya. Waktu itu hari Jumat saya ada di sana, saya pikir oke lah, mungkin kalau masjid-masjid di kota-kota kecil seperti di Tuyuk Valley atau di Turpan atau di yang saya kunjungin sebelumnya, mungkin masjid-masjid ditutup. Tapi masa iya sih di ibu kota provinsi masjidnya juga ditutup gitu? Mungkin ada kali 1-2 yang dibuka tapi dijaga ketat gitu. Kebetulan waktu itu memang hari Jumat. Jadi saya sudah ngobrol sama Pak Lambang, kita nanti Jumatannya di Urumqi saja. Jadi hari Jumat itu saya harus melakukan perjalanan darat lagi dari kota Turpan untuk balik lagi ke kota Urumqi. Masih kekejar lah, kira-kira sampai kota Urumqi untuk Jumatan di sana. Kita tuh parkir mobilnya tuh persis di seberang masjid ini, karena salah satu ciri arsitektur Islam itu ada bangunan pusat pemerintahannya. Kalau di sini tuh mungkin kayak keraton, pasti di dekatnya situ tuh ada masjid, pasti di dekatnya situ tuh ada pasar, di dekatnya situ tuh ada alun-alun. Alhamdulillah di buku serial Jelajah 3 Daulah saya sudah menyusuri daulah-daulah Islam sampai ke Afrika, sampai ke Maroko, semuanya tuh sama, tipenya tuh seperti itu. Begitu juga di sini. Jadi ada pasar di situ, Grand Bazar Urumqi itu, di dekatnya ada masjid, kemudian di dekatnya itu ada semacam kayak alun-alunnya untuk berkumpul massa. Ini masjid juga sudah ditutup. Saya sempat bertanya, loh, emang nggak ada sholat Jumat? Saya tanya gitu kan. Enggak, kan sudah dibilang peraturan baru pemerintah nggak boleh, masjid-masjid tidak boleh digunakan lagi, sudah ditutup. Lah terus mereka sholat Jumat di mana? Saya masih berpikir kalau misalnya sholat duhur, asar ya sudahlah gitu di rumah. Lah kalau sholat Jumat kan nggak bisa, kan harus jamaah, harus di masjid. Saya cuma lihat-lihatan gitu ya sama Pak Lambang, ini jadi gimana nih? Gak sholat Jumat, nanti ya oke lah kita musafir gitu. Terus nanti kita sholatnya itu di mana? Karena di situ itu tujuan kita itu ke Grand Bazar Urumqi itu, jadi ke pasar besarnya itu. Jadi kalau di sini tuh kayak saya mau ke Klewer gitu, terus tiba-tiba Masjid Agungnya ditutup, nggak boleh buat sholat Jumat. Ini ada pengalaman yang luar biasa juga gitu. Jadi akhirnya saya jalanlah ke Grand Bazar Urumqi itu. Menarik sebenarnya, itu memang jejak peninggalan Islamnya juga banyak di sana. Jadi kota-kota ini, kenapa saya bertujuan ke kota-kota ini adalah bagian dari rute kuno jalur sutra.
Kalau teman-teman mungkin tahu ya, waktu sekolah dulu dapat pelajaran tentang jalur sutra. Nanti saya sudah mempersiapkan buku berikutnya itu tentang itu. Jadi sebenarnya jalur sutra itu bukan hanya jalur perdagangan, tapi itu juga adalah jalur datangnya hidayah sampai ke wilayah Nusantara. Jadi sembari berdagang, sebenarnya mereka itu juga syiar. Para saudagar-saudagar ini juga menuntut ilmu. Di buku saya yang paling baru, Journey to Samarkand, itu ada bagaimana para pedagang ini ketika mereka singgah di kota Samarkand dan Bukhara, mereka itu juga nyantri. Jadi dagang, malamnya nyantri, dagang, malamnya nyantri, tapi pindah negara gitu. Keren banget lah pokoknya. Luar biasa Islam itu, subhanallah. Nah, itu juga di sini nih Grand Bazar ini salah satu titik yang sempat diberhentikan, maksudnya pemberhentian. Jadi misalnya gini, saya cerita sedikit ya. Jadi misalnya rempah-rempah dibawa dari Jazirah Al-Mulk. Ada yang tahu nggak Jazirah Al-Mulk itu di mana? Jazirah Al-Mulk itu di Maluku, di tempat kita. Itu tuh namanya Jazirah Al-Mulk. Itu sudah dikenal jauh sebelum Portugis datang untuk ngambil rempah-rempah ke sana. Itu sudah menjadi bagian dari rute jalur sutra. Rempah-rempah ini dibawa dari Jazirah Al-Mulk, singgah di beberapa titik. Salah satunya nanti sempat singgah di Grand Bazar ini untuk dibawa sampai ke tujuan akhirnya itu di Grand Bazar di Istanbul, Turki. Di Istanbul, Turki, Grand Bazarnya tuh subhanallah, gedenya tuh luar biasa. Itu ada ribuan toko di sana. Nah, itu tuh perdagangan internasionalnya itu ada di situ. Dari arah barat, dari arah Afrika itu dibawa gading gajah, emas, logam mulia dan seterusnya. Titik temunya itu semua di Grand Bazar Istanbul. Nanti dipertukarkan di situ. Jadi rempah-rempah dari Maluku dibawa sampai nanti ke Afrika, gading gajah dari Afrika, sutra dari Cina, kemudian dan segala macam komoditi-komoditi berharga itu dipertukarkan sampai juga ke tanah air. Makanya saya merasa berkepentingan harus ke Grand Bazar ini. Ketika saya masuk ke Grand Bazar, apa segala macam, terus kita harus sholat nih, ini jadi gimana nih sholatnya gitu kan? Gak mungkin ini tempat umum seperti ini. Terus kata Pak Lamang, ya udahlah kita coba nanti pas kita makan siang di restoran. Jadi kita memang harus makan siang di restoran di situ. Ya sudah, oke. Pas makan siang di restoran, jadi kan kita bertiga ya sama lokal guide kita. Udah kamu sholat, aku ngajakin dia ngobrol. Sorry sebentar, ini buat saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Jadi lokal guide kita itu yang menemani saya di kota Urumqi dan kota Turpan itu orang Cina etnis Han. Dan sebenarnya dia tuh tahu gitu, kita sama-sama tahu lah gitu. Saya itu beberapa kali sholat di mobil, tapi kita sama-sama tidak mau menyulitkan. Jadi saya juga tidak mau menyulitkan dia karena mungkin saja kalau dia tahu dia memfasilitasi saya untuk beribadah, dia juga akan ditangkap. Tapi dia juga tidak mau saya juga kesulitan untuk beribadah. Secara saya juga datang udah pakai kerudung, dia udah tahu lah. Nanti di akhir kunjungan waktu saya mau balik ke Jakarta itu ada satu form yang harus saya isi. Isinya itu kurang lebih apakah lokal guide ini memfasilitasi Anda untuk beribadah. Saya sampai nanya ini harus jawab apa, iya atau tidak gitu. Mana yang paling aman buat kamu. Jadi akhirnya Pak Lambang nih sholat nih, saya ngajak ngobrol si lokal guide-nya itu. Terus saya sebelum habis itu kan giliran ganti saya gitu ya. Sebentar aku mau ke toilet dulu, saya bilang gitu. Toiletnya ternyata tidak ada di dalam restoran itu, tapi ada. Jadi itu tuh pasarnya itu sudah dibikin bagus lah gitu, direvitalisasi. Jadi stall-stall makanan, terus nanti ada satu tempat itu semacam kayak toilet umum gitu ya, tapi bersih, memang dikelola dengan benar. Saya ditunjukin arahnya ke sana gitu. Oke. Nah pas saya sampai ke toilet, mau masuk ke arah toilet itu, jadi di luarnya itu ada area kurang lebih ya sekitar berapa meter gini. Buat orang tuh saya lihat beberapa orang tuh lagi ngerokok. Rupanya itu kayak smoking areanya. Jadi kan nggak boleh tuh kalau kayak di sini juga kan nggak boleh ngerokok sembarang tempat. Ada satu tempat itu smoking area. Saya langsung mikir wah bisa nih nanti sholat di sini. Karena jadi di depannya toilet itu ada tembok pendek kira-kira segini lah. Di dalamnya itu ada smoking area itu, baru di belakangnya itu ada toiletnya itu. Selesai saya dari toilet, pas saya keluar, orang-orang rokok itu udah pada nggak ada. Oh beneran nih, saya langsung nyempil nih. Jadi itu kan ada pilar-pilar gitu, saya langsung nyempil. Saya takbir di situ, baru dapat takbir, ada polisi. Jadi di sana tuh banyak sekali polisi, banyak sekali tentara berjaga-jaga, kelinter-kelinter gitulah. Lewat 3 orang, saya nggak tenang. Daripada nanti jadi masalah kan, saya batalin, saya geser ke belakang. Jadi itu kan pilarnya ada beberapa berjejer gitu, saya pindah lagi ke belakang. Pas di belakang, oh kayaknya aman nih, nggak kelihatan. Saya mulai takbir lagi.
Dapat selesai Al-Fatihah, tiba-tiba lokal guide saya itu muncul. What are you doing? Kaget saya. Lah, kok kamu aja tiba-tiba muncul di sini anak ini. Terus dia bilang, saya pikir kamu tersesat, nggak tahu jalan balik ke restoran, makanya saya cari ke sini. Aduh, ya sudahlah, saya terpaksa saya batalkan, saya balik lagi ke restoran. Lalu saya bilang sama Pak Lambang, ajakin dia ngobrol selama-lamanya, saya mau sekendian mau sholat. Seperti itu sulitnya untuk beribadah di sana. Sepulang dari sana, saya kan membuat catatan perjalanan journey to Uyghur Xinjiang yang kemudian viral. Saya itu dihubungin oleh banyak sekali orang, baik menanyakan maupun memberikan informasi terkait Uyghur Xinjiang. Salah satunya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang studi di salah satu negara di Timur Tengah. Saya tidak bisa sebutkan negaranya di mana untuk alasan keamanan. Dia menghubungi saya karena ternyata dia tuh di kelasnya itu ada beberapa anak Uighur yang sudah sempat berangkat ke negara itu sebelum 2016. Jadi mereka itu sebelum 2016 mereka itu boleh sekolah ke luar negeri, bahkan sekolah di sekolah agama pun boleh. Tapi setelah 2016 semua itu diminta untuk dipulangin ke Xinjiang. Awalnya itu pemerintah itu meminta keluarganya untuk memulangkan mereka. Kalau nggak mau, itu nanti berikutnya adalah ditunggu sampai paspornya habis. Begitu paspornya habis, itu nggak bisa diperpanjang. Jadi anak-anak ini tuh nanti akan stateless, kehilangan warganegaraan karena paspornya nggak bisa diperpanjang. Kalau sudah seperti itu akan mudah karena itu sudah pelanggaran imigrasi, sehingga pemerintah Cina tinggal meminta ke negara yang bersangkutan untuk mendeportasi karena dia sudah tidak punya dokumen resmi untuk boleh tinggal di negara itu. Jumlahnya itu sangat banyak ternyata anak-anak Uighur yang sempat bersekolah di negara-negara di Timur Tengah. Ada sekitar 2.000 sampai 4.000, termasuk si teman-temannya ini. Dari teman-temannya ini, saya langsung bilang, ya sudah, kamu bantuin saya untuk wawancara dengan dia. Saya akan kirim pertanyaan, tolong diterjemahkan, nanti kirim ke saya karena bahasa Arab saya sangat lepas sekali. Akhirnya melalui perantara si mahasiswa Indonesia ini saya berkomunikasi dengan anak Uighur yang di sana. Itu subhanallah sekali, kalau baca di tulisan saya juga tulis itu di mahasiswa Uighur bicara. Jadi dia itu bercerita, dia itu 3 bersaudara laki-laki semua. Bapaknya itu pedagang, ibunya itu ibu rumah tangga biasa, tapi bapaknya itu sangat concern dengan pendidikan agama anaknya. Jadi sewaktu kecil anak itu dititipkan ke kayak orang yang bisa ngajarin ngaji lah gitu di dekat rumahnya habis maghrib. Saya kan tanya kok bisa belajar bahasa Arab dari mana, belajar agamanya dari mana. Rupanya dari tetangganya itu. Nah setelah 2016 itu semua sudah dilarang, sehingga anak ini tuh hanya bisa baca Al-Quran setelah jam 12 malam. Tapi subhanallah anak ini tuh sekarang hafal 15 juz. 5 juz itu dihafal ketika dia masih tinggal di Uyghur Xinjiang, 10 juz dihafal setelah dia tinggal di Timur Tengah. Saya itu langsung merasa pingin nangis gitu ya waktu pas baca hasil wawancaranya itu. Dan kita gitu ya yang di sini waktunya longgar, mau kursus tahsin, mau kursus apapun gitu bisa, mau baca Quran dimanapun, di halte busway dimana nggak ada yang larang, kok susahnya setengah mati gitu. Sementara mereka itu baca Quran aja jam 12 malam bisa ngafal sampai 5 juz. Lalu saya konfirmasi beberapa hal yang saya lihat di sana. Apakah betul kalian sudah tidak bisa sholat Jumat dan seterusnya? Betul. Jadi sampai 2016 itu mereka masih bisa sholat Id dan sholat Jumat. Walaupun kalau untuk sholat sehari-hari itu dibatasi. Awalnya yang bisa masuk ke masjid itu hanya umur 18 tahun ke atas. Lama-lama jadi 80 tahun ke atas. Ini sebenarnya juga sama. Di Masjidil Aqsa Palestina itu juga sempat ada peraturan seperti ini. Yang boleh masuk ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa untuk sholat itu 50 tahun ke atas. Tapi peraturannya itu memang berganti-ganti terus gitu. Ya, terutama ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Nah di setelah 2008 sebelum akhirnya betul-betul 2016 masjid itu ditutup, mereka yang usianya 80 tahun ke atas masih bisa ke masjid. Tapi setelah itu masih ditutup, sama sekali tidak boleh ada yang ke masjid. Lalu saya sempat bertanya, kenapa masih ada pemberitaan ada pemberitaan di beberapa media internasional yang mengatakan mereka masih menyaksikan orang-orang sholat di masjid gitu kan. Iya kan, betul kan, ada beberapa pemberitaan yang masih mengatakan mereka bisa sholat di masjid.
Dia mengatakan, saya pastikan itu adalah orang-orang bayaran. Karena nggak mungkin, jangankan kok sholat di masjid gitu, ketahuan sholat di rumah aja itu satu keluarga bisa ditangkap gitu, apalagi kok sholat di masjid. Itu sudah pasti memang orang-orang yang istilah mereka itu diberi izin khusus, tapi sebenarnya ya itu tadilah orang-orang yang memang dibayar untuk memberi kesan seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Sama, tadi sempat diceritakan. Jadi puasa Ramadan itu sudah dilarang sama sekali mereka untuk berpuasa Ramadan. Caranya seperti apa? Jadi selama 15 hari awal Ramadan itu ditempatkan orang-orang etnis China-Han untuk masuk ke rumah, tinggal di rumah orang-orang Uighur. Mereka harus memastikan di rumah ini nggak ada yang puasa. Lalu kemudian untuk para pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri, mereka itu harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak berpuasa dan mereka memastikan keluarga terdekatnya juga tidak berpuasa. Kalau sampai masih ada yang berpuasa, ya nanti mereka ini yang akan ditangkap. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak ini bahkan di sekolah-sekolah disediakan makan siang yang harus dimakan. Kalau nggak dimakan, ya tetap aja ditangkap walaupun mereka anak-anak. Jadi selama bulan Ramadan itu di sana sudah tidak ada sama sekali yang berpuasa. Saya lebih takut, ya Allah, azab apa yang akan diturunkan ke satu negeri yang penduduknya udah nggak ada sholat sama sekali, nggak ada orang puasa sama sekali, nggak ada orang yang menderaskan kalimat-kalimat Allah di situ. Saya lebih ngeri itu gitu. Ternyata alhamdulillah di sana secara sembunyi-sembunyi mereka itu masih, jadi kami mengqadha puasa Ramadan di bulan lain sehingga tidak terlalu mencolok. Kan kalau puasa Ramadan karena 15 hari di awal pasti diawasin, nggak mungkin. Tapi kalau di hari-hari lain di luar bulan Ramadan kan nggak ada yang tahu juga kita makan atau enggak gitu kan. Nah itu mereka itu sudah sampai mengqadha puasa Ramadan. Masya Allah, saya tuh betul-betul yang rasanya kok nyesek banget ada di mana kita gitu. Sudah jelas-jelas ada saudara kita dilarang sholat, saudara kita dilarang puasa Ramadan, saudara kita dilarang mengucapkan kalimat-kalimat Allah, dan kita kok kayak diem aja gitu. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di yaumil hisab ketika kita ditanya, ada di mana kalian? Terus kemudian saya juga konfirmasi lagi beberapa hal lain yang terkait dengan isu-isu yang memang marak. Termasuk kemarin saya juga dikonfirmasi oleh banyak pihak terkait, teman-teman pasti tahu ya, beberapa minggu yang lalu kan ada rombongan ketua-ketua ormas dari Indonesia dan beberapa media yang pergi ke sana. Terus kemudian kan ada yang foto-foto sholat Jumat di mana apa segala macam. Mbak, itu kok mereka masuk sholat Jumat? Mbak, kok ini gini. Nah, saya selalu menjawab begini. Pertama, saya tidak berada di rombongan itu, sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi pada rombongan itu. Saya hanya menceritakan apa yang saya rasakan, saya lihat, saya alami sendiri di sana. Itu satu. Yang kedua, dari yang saya baca beritanya, kemudian saya konfirmasi ke teman yang juga ikut dalam rombongan itu, mereka pergi ke kota Beijing, which is sebenarnya kalau misalnya di sini tuh konfliknya di Aceh, mereka diajak ke Jakarta. Kedua, mereka tuh diajak ke kota namanya kota Hotan. Kota Hotan itu misalnya kita tuh konfliknya di Aceh itu diajaknya ke Medan, kurang lebih gitu, yang bisa jadi situasinya memang tidak sama gitu. Jadi waktu saya berada di kota Kashgar, itu kota yang terakhir yang berbatasan langsung dengan negara-negara Kazakhstan, Kyrgyzstan itu sewaktu lembaga-lembaga internasional sedang menyelidiki adanya camp reedukasi di sana. Jadi kotanya itu sensitif sekali. Waktu saya baru datang kayak di tengah jalan Slamet Riyadi gitu, tiba-tiba ada orang tuh berbaris gitu di tengah jalan. Saya pikir is there any accident? Ada tabrakan ya di sini. Saya pikir tuh orang tuh kayak nonton tabrakan gitu. No ma'am, that's checkpoint. Bukan bu, itu checkpoint. Jadi orang itu kemana-mana, itu checkpoint itu banyak sekali di sana. Kalau nonton film-film kayak film-film Perang Dunia Kedua, nah suasananya tuh mirip lah kayak gitu. Di jalan-jalan tuh ada kalau kayak kita tuh kayak apa tuh namanya razia STNK gitu ya. Tapi ini tuh razia kayak identitas mereka.
Jadi orang Uighur itu akan tertandai sekali pergerakan mereka, karena di Cina itu kan ada jutaan CCTV yang dipasang di setiap sudut yang sudah bisa menganalisa wajah. Jadi wajah-wajah kita itu sudah masuk ke database mereka, lalu ini bergerak kemana itu semua ada terrecord, ada datanya. Sehingga nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba bertemu dengan siapa atau apa sampai nggak ketahuan. Dan itu memang dipastikan di checkpoint yang banyak sekali itu. Saya sampai kaget. Di 2 kota sebelumnya, di Urumqi dan di Turpan, saya juga sudah biasa dengan checkpoint. Tapi yang di Kashgar itu checkpointnya tuh luar biasa gitu, sampai di tengah jalan, sampai di semua orang tuh diperiksa gitu. Nggak heran kalau semua orang tuh terus jadi kayak ketakutan gitu ya. Nah itu apa yang terjadi di kota itu. Sumber konfliknya pada waktu itu memang di kota Kashgar. Next. Kemudian saya tuh memang pinginnya dialog gitu ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan apa, nanti saya akan coba jelaskan kalau memang itu saya lihat, saya alami dan saya rasakan sendiri di sana. Rasanya kalau memang pingin mengikuti tulisannya secara detail, silahkan, semua sudah saya share. Ada di akun sosial media saya, ada di blog saya juga, foto-fotonya juga ada di sana. Jadi sebenarnya kita itu harus bersyukur sekali dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Selama ini tuh kan kita sering gitu ya, saya terutama orang Indonesia kayaknya tuh udah take it for granted deh dari lahir Islam. Terus kayaknya tuh ya udah aja gitu ya, memang sholat di masjid ya udah aja, puasa Ramadan ya udah aja, zakat, infak, sedekah ya udah aja, pergi haji setelah mampu dan seterusnya. Kok kayak nggak ada, ini tuh sebenarnya sebuah nikmat gitu. Ini tuh sesuatu yang sangat kita syukuri, dan saya tuh merasakan betul di sana betapa sholat itu adalah sebuah nikmat. Betapa sholat tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was itu adalah sebuah, betul-betul itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Kita nggak akan ngalamin di Indonesia. Saya itu waktu datang sampai ke Jakarta di Cengkareng itu kan sebelum keluar imigrasi itu di sebelah kiri itu ada musola. Saya datang tuh tengah malam, kira-kira jam 12:30. Ada orang yang masih sholat di situ. Saya tuh sampai rasanya tuh kayak ada air mata saya gitu yang keluar. Bagaimana jam 12:30 pagi di musola bandara orang masih ada sholat dengan aman. Nggak ada tuh polisi kelinter-kelinter. Sementara saya pernah ngalamin sholat dapat 1 rakaat batal gara-gara ada polisi patroli, lagi mau sholat tiba-tiba harus batal lagi karena merasa terancam. Itu betul-betul harus sesuatu yang kita syukuri. Kemudian juga saya juga bisa membandingkan gitu apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Uighur dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina terkait dengan iman. Bagaimana iman itu ketika sudah ada di hati harus digenggam erat, betul-betul digenggam erat. Tidak boleh ada rasa takut seujung kuku pun, karena Allah selalu bersama kita. Itu sudah pasti, itu sudah bisa dipastikan. Saya melihat anak-anak kecil di Palestina itu subhanallah, betul-betul matanya itu menggelorakan la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kami. Jadi udahlah, mau tentara Israel mau bawa bedil mau apa, udah santai aja gitu. Enggak ada takut-takutnya sama sekali. Tapi di sini saya melihat orang-orang itu semua ketakutan. Tadi Bu Akima yang sudah tidak berani menjawab salam saya. Tadi orang-orang yang semua langsung menatap saya dengan pandangan yang saya nggak bisa artikan ketika saya kesandung, saya bilang innalillah. Jadi jangan sampai kemudian ketika iman itu sudah tercabut dari hati, kemudian ketakutan-ketakutan atas konsekuensi duniawi yang muncul, dan itu kemudian menjadi banyak, terus kemudian menjadi berjamaah, dan semua orang menjadi seperti itu. Seperti apa yang saya saksikan di sana, itu sungguh sangat tinggal menunggu saja gitu. Kira-kira Allah akan datangkan azab apa di negeri seperti itu. Itu yang sangat saya takutkan. Dan itu sebenarnya yang amat sangat saya syukuri. Alhamdulillah betul atas nikmat Islam dan nikmat iman itu. Lalu yang kedua, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali gitu. Sekarang kan lagi marak ya, lagi rame orang pada ngomongin siapa? Ngomongin Dilan ya. Saya tuh sebenarnya prihatin sekali. Dilan itu tuh zaman saya ABG, anak-anaknya tuh kayak begitu. Zaman sekarang mah pemuda sekarang tuh pemuda hijrah. Anak-anak muda itu udah pada pergi ke masjid, bikin kajian-kajian, bikin gerakan hijrah fest, bikin pejuang subuh. Anak-anak muda sekarang mah seperti itu, udah basi banget tuh kalau zaman bandel-bandel kayak gitu. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada perlu dicontoh-contohnya. Kemarin waktu ada gelaran hijrah fest di Jakarta, salah satu tulisan saya juga sempat viral.
Itu subhanallah, saya lihat anak-anak muda yang betul-betul masih muda-muda sekali pada datang ke kajian, pada panitia-panitianya juga luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, menjaga bagaimana generasi anak-anak kita itu tetap berada dalam cahaya Islam. Yang terjadi di Uighur adalah mereka dipisahkan dari orang tuanya, mereka dididik. Jadi ada satu, saya lihat di salah satu tayangan itu ada satu bapak yang sampai menangis. Jadi bapak ini sudah tercerai-berai dengan keluarganya. Dia itu ada di Turki. Satu anaknya itu masih tertinggal di Uighur dan dia sudah tidak bisa menghubungi. Dia tidak tahu nasib anaknya itu seperti apa. Anak itu masih kecil, masih balita. Waktu ditinggal masih bayi. Sampai akhirnya anak ini tuh muncul di salah satu tayangan. Ini adalah hasil, pokoknya istilahnya itu hasil pendidikan yang benar pada anak-anak Uighur. Anak ini tuh sudah mengucapkan janji-janji komunis, menyanyikan lagu-lagu komunis dan seterusnya. Yang bapak ini sampai menangis, ini anak saya. Dan itu pasti sudah pola pikir dan segalanya itu sudah berubah gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga generasi penerus kita supaya tetap betul-betul mempertahankan Islam di tanah air kita ini. Next. Sebelum itu, Mbak. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Kan kemudian muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, gitu kan ya? Kalau misalnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya satu lagi. Nah, ini munculnya ukhuwah atas penderitaan saudara-saudara kita. Next. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan pada mereka? Pada saudara-saudara kita di Palestina itu sudah sangat benar. Kita memberikan bantuan finansial karena mereka memang betul-betul dimiskinkan. Saya merasakan betul di sana itu ketika saya mengatakan I'm from Indonesia, itu saya dipeluk betul-betul yang ahlan, saya seperti saudara dari jauh yang baru datang, semua orang tuh menyambut dengan sangat hangat karena memang kedermawanan orang Indonesia itu sangat terkenal sekali di sana. Tapi pada kasus Uighur bagaimana gitu? Karena sebenarnya kalau untuk di Uighurnya sendiri, karena mereka itu menganut sistem komunis, itu untuk basic kebutuhan pangan, sandang itu dipenuhi oleh negara. Nggak ada tuh saya lihat pengemis di sana. Satu desa memang kelihatan miskin, maksudnya rumahnya buruk apa segala macam. Tapi ya enggak, kalau di negara komunis kan memang pasti harga beras kan dikontrol. Kalau mereka harga apapun dikontrol oleh pemerintah. Jadi semua orang tuh gak ada yang gak makan lah istilahnya gitu. Jadi apa dong yang bisa kita berikan? Yang mereka butuhkan itu adalah sebenarnya keberpihakan kita. Suarakan suara mereka yang terbungkam. Mereka tuh gak bisa ngomong, kami tuh gak boleh sholat loh, kami tuh udah gak boleh puasa Ramadan loh. Itu mereka gak bisa ngomong. Karena memang di negara-negara komunis itu represifnya luar biasa. Jangankan ngomong gitu kan. Tadi seperti saya sampaikan, mereka itu sudah ketakutan sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi itu hanyalah perang opini. Ketakutan yang sengaja dihembus-hembuskan. Belum tentu juga sebenarnya kejadiannya akan betul-betul semenakutkan itu. Tapi mereka sudah ketakutan. Kita harus sampaikan pada dunia, ini loh yang terjadi. Mereka itu betul-betul dalam kondisi seperti ini. Mereka itu saudara-saudara kita, mereka itu muslim-muslim Uighur yang sudah tidak boleh sholat, yang sudah tidak boleh puasa Ramadan, yang sudah tidak boleh menggunakan simbol-simbol Islam. Nanti di videonya Aidan Anwar yang akan kita lihat akan terlihat bagaimana. Next. Nah, ini sebenarnya kan sudah jelas gitu. Posisi kita itu harusnya ada di mana? Karena sesama Muslim itu adalah saudara. Apa yang terjadi di sana itu adalah sebenarnya seharusnya itu yang kita juga rasakan. Jangan sampai kemudian itu kan cuma hoax, itu kan jauh di sana, kita kan juga sebenarnya nggak ngerti. Itu masalah politis. Saya tidak akan membahas itu masalah politik si A, si B, si C gitu, karena semua hal bisa dikaitkan di situ. Tapi faktanya ketika ada saudara muslim yang sudah tidak bisa sholat, kita akan dikenai pertanggungjawaban atas itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Next. Videonya dulu, Mbak. Jadi ini ada satu video yang saya ambilkan, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang lihat. Ini adalah seorang perempuan Uighur yang tinggal di Amerika. Silakan. Suaranya bisa keluar nggak atau harus pakai mic?
Aidan Anwar. Ya, jadi ini sebenarnya mirip dengan saya yang saya lihat, saya saksikan sendiri di sana apa yang sedang terjadi. Ini tadi terkait dengan dia sempat bilang bahwa media-media tidak bisa mengabarkan yang sesungguhnya. Jadi kan tulisan catatan perjalanan saya Journey to Uyghur Xinjiang itu kan tayang di salah satu media nasional. Kemarin waktu saya peluncuran buku ketiga saya di Islamic Book Fair, ada senior jurnalis yang bilang, ngambilin saya terus bilang, Mbak, ini gara-gara tulisan ente nih server kita diobrak-abrik virus dari Cina. Sampai segitunya gitu. Jadi memang ketakutan mereka adalah ketika berita apa yang sesungguhnya terjadi di sana itu menyebar. Kemudian orang-orang itu mulai tahu sesungguhnya yang terjadi itu apa. Nah itu, sehingga apa yang bisa kita lakukan di zaman modern seperti sekarang ini, salah satunya adalah memfilter
memviralkan pemberitaan tentang Uighur ini. Jadi waktu saya mau berangkat itu ada sahabat-sahabat saya itu bilang, kamu nggak khawatir, Xinjiang lagi nggak aman dan seterusnya. Saya hanya bilang Bismillah lah, kan ada Allah. Ya kalau saya nggak pulang juga cariin lah gitu. Dan itu saya sudah Palambang itu juga ya dia mengerti gitu ya, istrinya seorang wartawan yang pasti akan seperti itu, tapi dia tuh ada ketakutannya. Dan saya bilang aku pastikanlah nanti semua tulisannya itu saya setelah aku pulang kita bisa pulang ke Jakarta. Jadi jangan khawatir. Dan itu memang betul gitu. Ketika kemudian tulisan itu viral, ketika kemudian tulisan itu berada di media nasional, itu banyak sekali pihak-pihak yang merasa gerah gitu, merasa ini kan harusnya sesuatu yang memang tidak boleh terungkap gitu, harusnya sesuatu yang memang disembunyikan, ditutup-tutupi. Sehingga ya mari kita bergandengan tangan bersama-sama, kita suarakan suara mereka yang terbuka, kita viralkan berita-berita yang benar tentang saudara-saudara kita yang ada di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Seandainya nanti kita ditanya di yaumil hisab, ada di mana kalian ketika saudara-saudara kalian dilarang untuk sholat, dilarang untuk berpuasa. Begitu dari saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya, saya akan coba jelaskan sejauh pertanyaannya itu apa yang saya lihat dan saya alami sendiri di sana. Silahkan, terima kasih. Silahkan, Mbak, sorry itu. Ini, Mbak ini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelumnya ya saya mau ingetin teman-teman, saya Pak dipanggilnya Mbak Uti saja, gak usah dipanggil Ustazah. Ya, jadi betul. Jadi sebenarnya gini, ada sebuah skenario besar. Ada sebuah skenario besar yang sebenarnya memang direncanakan. Jadi apa yang ingin mereka lakukan itu sudah ada grand design-nya. Kemudian bagaimana supaya melegalisasi grand design itu? Dibuatlah satu kejadian. Jadi pada waktu tahun 2014 itu ada satu peristiwa namanya peristiwa Xinjiang. Jadi itu ada suatu kerusuhan seperti kalau di Indonesia 98 di mana sekian ratus orang menjadi korban dan pelakunya itu adalah etnis Uighur. Pelakunya itu disangkakan pada etnis Uighur. Tidak pernah terbukti dengan jelas apakah betul-betul etnis Uighur atau bukan pelakunya, tapi disangkakan pada mereka. Sehingga kemudian pemerintah Cina punya dalih, punya pembenaran untuk melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pemicu ekstremisme itu. Salah satunya adalah belajar agama itu memicu mereka menjadi radikal seperti itu. Sehingga semua hal yang terkait agama harus dilarang supaya mereka tidak radikal, supaya mereka tidak melakukan kerusuhan lagi seperti pada waktu itu. Jadi ada satu titik, memang ada satu kejadian berdarah di Xinjiang yang kemudian itu dijadikan dalih, dijadikan alasan untuk melakukan represi pada saudara-saudara kita Muslim Uighur. Begitu? Ya, silakan lagi tadi. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu terkait dengan kecaman dari dunia terhadap Cina.
Jadi sebenarnya kemarin itu sudah ada, kebetulan pas saya berada di sana itu kan juga Amnesty International sedang melakukan investigasi ke kota Kashgar. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk dukungan internasional. Sebenarnya mau tahu dulu gitu loh, ini tuh sebenarnya kejadiannya apa sih gitu. Tapi memang negara-negara komunis itu pasti tertutup, akan lebih sulit kalau misalnya kejadian seperti Rohingya. Di Rohingya itu kan memang bukan negara komunis, sehingga suara dari dalam mereka yang menjadi korban ngomong sendiri itu banyak, sehingga lebih mudah untuk terdeteksi. Sedangkan ini kan korbannya kayak nggak ngomong, kecuali mereka yang sudah bisa keluar negeri, sudah bisa tinggal di luar negeri. Dan itu juga jumlahnya penduduk Cina sekian miliar gitu. Kalau 1 juta orang hilang itu kayaknya nggak berasa gitu. Nah itu yang membedakan itu. Sehingga memang pemerintah Indonesia sendiri pun juga kan kalau misalnya pada kasus Palestina kan jelas statementnya itu adalah penjajahan. Sedangkan ini kan memang tidak gitu. Jadi bagaimana kita melihat keberpihakan dunia internasional ya memang masih sangat memprihatinkan pada kasus ini, kecuali negara Turki yang memang sudah membuka negaranya memberikan bantuan. Lalu yang kedua tadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya gini, tadi saya sempat sebut bantuan pangan sandang papan itu tidak dibutuhkan oleh mereka yang tinggal di Uighur. Tapi sebenarnya orang-orang Uighur yang sudah pergi dari Uighur itu justru membutuhkan bantuan ini. Jadi kemarin itu sumber saya mahasiswa Uighur yang sedang studi di salah satu negara di Timur Tengah itu, jadi Pak Lambang bersama kawan-kawannya itu sempat mengumpulkan bantuan lah untuk diberikan pada mereka, dan itu memang sangat efektif sekali. Jadi hidup mereka itu, para mahasiswa ini, yang mahasiswa Uighur yang di luar negeri ini memang hanya tergantung dari dermawan yang bisa memberikan bantuan untuk mereka, karena mereka kan visa yang dimiliki ada visa student, pelajar, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari uang. Kalaupun bisa tuh hanya semacam kayak freelance tukang nyuci atau apalah gitu ya, itu juga nggak seberapa. Dan itu memang berasa sekali di beberapa negara Timur Tengah itu banyak, dan sebenarnya juga banyak sih pengusaha-pengusaha yang membantu mereka. Coba kan banyak sekali lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia yang juga raising fund untuk Uighur, bisa disalurkan lewat mereka kalau memang mau membantu. Itu pasti akan dicari cak jalan untuk ke sana. Kebetulan kemarin itu, jadi kami itu kalau pergi ke beberapa negara itu biasanya teman-teman kita itu ada yang nitip kayak zakat dan sedekahnya untuk disampaikan misalnya pada imam masjid di tempat yang kita kunjungin atau orang-orang seperti di Palestina gitu. Nah yang kemarin itu memang di sana itu nggak bisa kita ngasih ke siapapun karena ya memang kondisinya tidak sama seperti itu. Tapi saudara-saudara Muslim Uighur yang ada di luar negara Cina itu sangat membutuhkan bantuan. Silakan disalurkan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya yang memang punya program untuk sana. Tadi satu lagi, sudah ya? Oke, ya, next, ya, oke. Betul. Jadi bagaimana sikap komunitas Muslim yang di luar negeri dalam menghadapi konflik ini? Jadi dari Tiongkok sendiri, yang kedua adalah bagaimana sikap mereka. Kalau kita tahu yang dari Indonesia itu masih program mereka untuk menghadapi ini, tapi yang baru dilihat sendiri di Cina sikap pemerintah Indonesia seperti apa? Yang kita terima apakah ada bantuan resmi di sana atau sikap kedubes Indonesia di sana bagaimana yang baru kita? Oke, terima kasih. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana sikap etnis lain terhadap saudara-saudara kita Muslim Uighur ya yang ada di sana. Sebenarnya kita itu memang agak nggak bisa membayangkan karena kita itu tidak tinggal di negara komunis. Kalau kita tinggal di negara komunis itu pasti bisa membayangkan kenapa bisa kok kayak nggak mau bantu gitu ya saudaranya kayak begitu gitu ya, karena memang pemerintahnya itu represi sekali. Misalnya ada satu kata yang tidak boleh diucapkan gitu ya, itu ya betul-betul akan bisa berefek ke dirinya dan keluarganya. Misalnya katakanlah bantuan untuk saudara-saudara dari etnis lain, misalnya ada bantuan untuk saudara Uighur itu jelas-jelas di state dilarang oleh pemerintahnya dan masih ada yang melakukan. Itu sudah pasti. Jangan bayangkan di negara seperti di Indonesia yang memang pemberitaan itu di media sudah sedemikian terbuka sehingga apa saja itu bisa jadi berita gitu. Kalau di sana tidak gitu. Jadi orang-orangnya itu memang semua bisa ditekan. Pasti saya yakin secara diam-diam banyak yang membantu mereka.
Masa iya sih tetangganya sudah puluhan tahun terus tiba-tiba direpresi dia nggak bantu? Mungkin ada, tapi memang tidak tercover, tidak ketahuan gitu, karena memang sistemnya tidak memungkinkan untuk ada berita bocor dari sana. Itu satu. Terus kemudian tadi bagaimana sikap pemerintah? Kalau sikap pemerintah sebenarnya bisa dibaca aja di media ya. Saya tidak ingin mewakili pemerintah mengatakan apapun, tapi yang jelas begini, saya tuh sudah pergi ke banyak sekali negara di mana memang ada jejak-jejak peninggalan Islam di sana. Setiap saya pergi ke tempat itu, ketika saya bilang I'm from Indonesia, saya itu akan disambut dengan sangat hangat. Di Palestina saya itu betul-betul dipeluk dan welcome, betul-betul yang kayak dianggap saudara banget. Di Maroko saya itu belanja dikasih harga murah karena you are my sister from Indonesia. Kemudian di Uzbekistan kayak kita berdua itu sampai diajak foto kayak artis gitu karena tamu dari Indonesia. Jadi sebenarnya dan ketika saya ada di Uighur Xinjiang, itu si ibu tadi yang pakai kerudung terpan itu hanya sempat bicara satu patah kata ke saya, Indonesia. Dan saya itu tidak bisa mengartikan kalimat dia bertanya seperti itu apa. Apakah dia sudah terlalu lama menunggu sebenarnya kepedulian kita dan seakan-akan kita tidak memberikan apa-apa ke sana atau seperti apa gitu. Tapi sikap mereka terhadap kita dari Indonesia itu sangat berbeda dengan saudara-saudara muslim kita di tempat lain. Sebenarnya itu bisa dilihat sebaliknya gitu ya. Berarti kalau sikap kita itu begitu di welcome sekali di negara-negara Islam, berarti sebenarnya ya seperti itu kita ke mereka. Nah, ketika saya berada di Uighur Xinjiang, tidak ada yang jangankan memeluk saya gitu ya, bilang ahlan aja juga nggak ada gitu. Ketika saya mengatakan I'm from Indonesia, berarti ya sebenarnya seperti itulah sikap kita ke mereka, sehingga mereka juga tidak tahu. Oke. Ini waktunya panitia? Nah, oke, waktunya sudah habis. Boleh nanti kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya bisa langsung ngobrol saja dengan saya. Tadi teman-teman yang sudah bertanya akan mendapat 3 buku terbaru saya, Journey to Samarkand. Silahkan nanti diambil di hari Sabtu. Saya akan ada peluncuran buku book signing di Kota Solo itu di Gramedia Slamet Riyadi hari Sabtu jam 2 siang. Saya sangat mengharapkan kehadiran teman-teman. Saya akan bercerita di sana tentang Samarkand. Mungkin kalau Samarkand teman-teman masih agak asing itu di mana, tapi kalau Imam Bukhari pasti semua pada tahu ya. Jadi saya berkunjung ke negeri tempat kelahiran dan makamnya Imam Bukhari di sana. Dan itu juga sekali lagi saya sangat merasa bahagia sekali sebagai Muslim Indonesia karena Imam Besar Mufti Samarkand berkenan untuk menerima saya. Kemudian kami juga diizinkan untuk masuk ke makamnya Imam Bukhari sampai betul-betul di depan nisannya karena saya orang Indonesia. Nanti saya akan cerita di sana tentang Samarkand. Silakan, saya tunggu kehadirannya. Serasanya waktu sudah habis. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.